Om Swastiastu. Halo teman-teman, selamat malam. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Kami akan memaparkan materi mengenai analisis laporan keuangan, khususnya materi tentang rasio solvabilitas. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan nama anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Putu Dina Aris Susanti, NIM 1901-1040. Perkenalkan, nama saya Desa Kade Irma Wahyuni, NIM 19011045. Perkenalkan, nama saya Kade Ayu Oktaviani, NIM 19011064. Nah, untuk menghemat waktu, kita langsung saja mendengarkan pemaparan materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian rasio solvabilitas dan jenis-jenisnya. Solvabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam melunasi hutangnya dengan memakai aset sebagai penjamin hutang dan merupakan konsep dari dasar akuntansi. Solvabilitas ini penting dilakukan oleh perusahaan karena bertujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam melunasi dan juga membayar hutang melalui jumlah aktiva yang dimiliki yang mempengaruhi jenis-jenis laporan keuangan. Berikut pengertian rasio solvabilitas menurut pendapat para ahli. Yang pertama ada Sutrisno yang berpendapat bahwa rasio solvabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi seluruh hutangnya jika perusahaan dilikuidasi. Lalu yang kedua ada Jarwanto yang berpendapat bahwa rasio solvabilitas adalah rasio yang menunjukkan kapasitas dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi semua kewajiban jangka panjangnya. Besarnya ukuran umumnya yang dipakai adalah 200% atau 2:1, di mana perbandingan tersebut berarti 2 kali dari total utang perusahaan dikatakan solvable jika rasionya kurang dari 200%. Lalu, para ahli yang ketiga yaitu Hanafi dan juga Abdul Halim yang mengatakan bahwa rasio solvabilitas adalah rasio yang mengukur kemampuan dari suatu perusahaan dalam memenuhi semua kewajiban jangka panjangnya. Yang keempat ada Van Horny dan Wojciechowski yang mengatakan bahwa rasio solvabilitas adalah alat untuk mengukur perbandingan dana yang disediakan oleh pemiliknya dengan dana yang dipinjam dari kreditur atau pemberi hutang. Yang kelima ada Brigham dan Houston yang berpendapat bahwa rasio solvabilitas adalah rasio yang mengukur sejauh mana perusahaan memakai pendanaan melalui hutangnya. Dan ahli yang terakhir yaitu Kashmir berpendapat bahwa rasio solvabilitas adalah rasio yang dipakai untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan hutang. Selanjutnya yaitu jenis-jenis rasio solvabilitas. Yang pertama ada debt to equity ratio atau rasio hutang terhadap ekuitas, di mana rasio ini memaparkan porsi secara relatif antara ekuitas dan juga hutang dalam membiayai aset perusahaan. Debt to equity ratio ini membandingkan antara total hutang dengan modal yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, hutang tidak boleh lebih besar dibandingkan modal, karena itu bisa membuat beban bagi perusahaan. Dilihat bagaimana dengan tingkat rasio yang rendah, berarti kondisi perusahaan akan semakin baik, karena porsi hutang terhadap modal semakin kecil. Nah, di mana rasio ini memperlihatkan bahwa dana pinjaman yang segera jatuh tempo akan ditagih dibandingkan modal yang dimiliki. Perhitungan resiko ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar bagian dari modal, termasuk pengertian modal dan jenis-jenis modal yang menjadi jaminan utang lancar.
semakin kecil rasio ini, berarti kondisi perusahaan semakin baik karena modal untuk menjamin hutang masih cukup besar. Batas terendah dari rasio ini adalah 100% atau 1:1. Dan rumus dari debt to equity ratio yaitu total hutang dibagi dengan ekuitas atau modal dikali 100%. Yang kedua yaitu debt ratio atau rasio hutang, di mana rasio ini membandingkan antara total hutang atau liabilitas dengan total aset atau aktiva. Aktiva dengan ekuitas itu berbeda. Jika aset merupakan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan yang diperoleh dari kegiatan dan juga transaksi-transaksi di masa lalu. Sedangkan ekuitas merupakan nilai residual atas aset perusahaan yang sudah dikurangi oleh seluruh liabilitas sesuai dengan hakikat akuntansi. Dan yang terakhir yaitu time interest earned ratio, di mana rasio ini merupakan salah satu rasio solvabilitas yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menutupi atau membayar beban bunga pada masa depan. Nah, time interest earned ratio ini bisa mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar hutang-hutangnya beserta bunga yang diberikan oleh kreditor. Nama lain dari time interest earned ratio ini yaitu interest coverage ratio. Selanjutnya, rasio solvabilitas pada asuransi. Dalam asuransi, rasio solvabilitas salah satu indikator terpenting dalam menunjukkan kesehatan perusahaan. Oleh karena itu, pemerintah mewajibkan setiap perusahaan asuransi memiliki rasio solvabilitas di atas 120%. Alasannya, karena asuransi merupakan perusahaan yang tidak terduga tetapi masih bisa diprediksi. Nasabah bisa sewaktu-waktu mengajukan klaim dan perusahaan asuransi berhak untuk membayarkan klaim tersebut. Nah, maka dari itu, perusahaan asuransi wajib memiliki rasio solvabilitas atau kemampuan membayar utang jangka panjangnya kepada nasabah atau pemangku kepentingan lainnya guna untuk menunjukkan perusahaan asuransi mampu untuk mengembalikan kewajiban mereka. Dalam perusahaan asuransi, biasanya rasio solvabilitas diwakilkan dengan risk-based capital atau RBC. Beberapa metode menghitung RBC atau rasio solvabilitas adalah sebagai berikut. Yang pertama, Schedule A, Asset Default. Metode ini dipakai untuk menghitung berapa besar modal yang tersedia untuk mengantisipasi pengurangan nilai aset. Yang kedua, Schedule B, Currency Mismatch, yaitu menghitung modal yang tersedia untuk mengantisipasi naik turunnya nilai mata uang. Umumnya, metode ini dipakai jika perusahaan menggunakan mata uang selain rupiah. Yang ketiga, Schedule C, Claim Experience Worse Than Expense, yaitu menghitung kesiapan modal perusahaan untuk mengantisipasi resiko klaim yang terjadi lebih besar dari yang diprediksi sebelumnya. Yang keempat, Schedule D, Reinsurance Risk, menghitung modal perusahaan yang tersedia untuk mengantisipasi resiko adanya klaim yang tidak bisa dibayar oleh reasuransi. Selanjutnya, tujuan dan manfaat rasio solvabilitas. Kazmir berpendapat bahwa ada 7 tujuan perusahaan memakai rasio solvabilitas, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, untuk meninjau posisi sebuah perusahaan yang dilihat dari kewajibannya kepada pihak lainnya atau kreditor. Yang kedua,
untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban tetap seperti angsuran pinjaman termasuk bunga. Yang ketiga, untuk meninjau nilai aktiva, khususnya aktiva tetap terhadap modal, apakah sudah seimbang atau belum. Yang keempat, untuk mengetahui jumlah aktiva perusahaan yang dibiayai oleh hutang. Yang kelima, untuk meninjau pengaruh utang perusahaan terhadap pengelola aktiva, apakah berpengaruh signifikan atau tidak. Yang keenam, untuk mengetahui besarnya bagian dari modal perusahaan yang dijadikan jaminan utang jangka panjang. Yang ketujuh, untuk meninjau jumlah dana pinjaman yang segera jatuh tempo atau akan ditagih terhadap modal yang dimiliki oleh perusahaan. Rasio solvabilitas digunakan untuk melihat seberapa solvable atau insolvable sebuah perusahaan dilihat dari sisi hutangnya. Kemudian ada manfaat dari rasio solvabilitas antara lain. Yang pertama, menganalisis status perusahaan dan kemampuannya dalam memenuhi kewajiban pada pihak ketiga. Yang kedua, mengetahui status perusahaan dengan melihat keseimbangan antara jumlah modal dan aktiva tetap yang dimiliki. Yang ketiga, untuk melihat sejauh mana pengaruh utang yang ditanggung perusahaan terhadap pengelolaan aktiva yang ada. Yang keempat, dengan analisis rasio solvabilitas, perusahaan akan mengetahui beberapa hal yang berkaitan dengan penggunaan modal sendiri dan modal pinjaman, serta mengetahui rasio kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya. Seberapa banyak aset atau aktiva yang dimiliki perusahaan mencerminkan kondisi operasional perusahaan. Di mana jika perusahaan memiliki aktiva atau aset yang tetap, maka perusahaan tersebut dipercaya akan mampu membayar utang atau kewajibannya. Kemudian sebaliknya, jika perusahaan memiliki aset atau aktiva yang sedikit, maka perusahaan akan kesusahan untuk melunasi utang-utang yang ditanggungnya. Rasio solvabilitas biasanya digunakan untuk memastikan sebuah perusahaan bisa melunasi utangnya atau tidak ketika sedang mengalami kerugian. Nah, perusahaan yang memiliki nilai solvabilitas rendah kemungkinan akan membuat kebangkrutan atau kepailitan. Sebaliknya, perusahaan yang memiliki nilai likuiditas rendah juga akan mengalami kebangkrutan atau kepailitan. Belum tentu liquid. Sebaliknya, perusahaan yang insolvable belum tentu tidak liquid. Berikut merupakan kemungkinan yang bisa dialami oleh perusahaan dalam hubungan antara solvabilitas dan likuiditas. Yang pertama, liquid dan solvable adalah sebuah perusahaan yang mampu untuk membayar semua kewajibannya, baik yang jangka panjang atau pendek. Yang kedua, liquid namun insolvable adalah sebuah perusahaan yang bisa membayar semua kewajiban jangka pendeknya, namun tidak bisa membayar kewajiban jangka panjangnya. Yang ketiga, tidak liquid namun solvable adalah suatu perusahaan yang tidak mampu membayar kewajiban jangka pendeknya, namun bisa membayar kewajiban jangka panjangnya. Yang keempat, tidak liquid dan insolvable adalah
suatu perusahaan yang tidak mampu membayar semua kewajibannya, baik yang berjangka pendek ataupun panjang. Nah, itulah beberapa penjelasan mengenai analisis laporan keuangan, khususnya materi rasio solvabilitas. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya dari anggota kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.